Qualcomm pertama kali meluncurkan chipset Snapdragon 888 pada akhir 2020 dengan menawarkan berbagai peningkatan yang berfokus pada jaringan 5G dan performa grafis untuk kamera dan gaming. Nah, waktu awal perilisannya, smartphone yang menggunakan chipset ini punya harga yang super mahal. Tapi untungnya, sekarang udah murah banget loh price boomnya. Smartphone apa aja ya yang udah murah? Biar nggak penasaran, mending tonton video ini sampai habis ya. Di produk pertama ada Asus ROG Phone 5 yang mungkin bisa jadi pilihan kalian kalau lagi pengen beli HP gaming. Kelebihan pertama ada pada segi layarnya, karena dilindungi pakai Corning Gorilla Glass Victus, jadi aman deh dari goresan. Layarnya juga bikin mata kalian lebih enak liatnya, soalnya udah pakai panel Super AMOLED 6,78 inci dengan resolusi Full HD+, dan refresh rate 144Hz. Selain itu, Asus ROG Phone 5 ini beneran gahar abis, apalagi soal performa. Pakai Snapdragon 888, RAM bisa sampai 16GB dan penyimpanan internal sampai 512GB. Untuk fitur gamingnya juga juara banget sih. Ada Armoury Crate buat kalian atur performa smartphone ini, dan Air Triggers buat sensasi main game lebih seru, khususnya game-game FPS. Tapi jujur aja, mau HP sebagus apa juga pasti ada kekurangannya nih, khususnya pas main game dengan waktu yang lama. ROG Phone 5 ini bisa jadi panas banget, bikin kalian kurang nyaman. Solusinya sih pakai fan cooler eksternal buat ngebantu turunin suhu. Tapi ya gitu deh, kalian harus ekstra buat nikmatin pengalaman gamingnya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Next masih dari brand Asus, yaitu Asus Zenfone 8. Kelebihan Zenfone 8 ini cukup banyak ya price boomnya. Pertama, dapur pacunya pakai Snapdragon 888, jadi performanya ngacir banget. Kalau buat main game, kalian bisa mainin game PUBG Mobile di settingan tertinggi, yaitu Ultra HD dengan refresh rate juga Ultra HD. Pas dimainin pun mulus pisan, tuh aya ngelek pokoknya mah. Mungkin karena disupport juga sama layarnya yang udah AMOLED seluas 5,9 inci, resolusi Full HD+, dan refresh rate 120Hz. Kalau dari segi kameranya juga nggak kalah. Ada 2 kamera belakang tapi punya banyak fitur. Ada 64MP Sony IMX686 dan 12MP Sony IMX363 plus kamera selfie 12MP. Yang bikin makin mantap, Zenfone 8 punya sertifikasi IP68 serta durabilitasnya oke banget dengan Gorilla Glass Victus untuk bagian depannya dan Gorilla Glass 3 untuk bagian back covernya. Tapi sekali lagi, nggak ada yang sempurna price bukannya. Zenfone 8 punya kekurangan. Salah satunya baterainya cuma 4000 mAh. Kombinasi layar AMOLED dan Snapdragon 888 bisa bikin baterai cepet habis. Tapi tenang, Asus bilang bisa di-charge 60% dalam 25 menit, 80% dalam 38 menit, dan full dalam 80 menit. Gimana? Tertarik nggak? Untuk spesifikasi dan harga terupdate ada di scene berikut. Selanjutnya ada Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Kelebihan pertama yang cukup oke adalah layarnya yang gokil banget price bookmania, yang mana sudah pakai panel layar Dynamic AMOLED 2x dengan refresh rate 120Hz. Desain bodinya juga udah pasti oke banget, gak perlu diraguin lagi lah untuk desain dari Samsung Galaxy Z Flip 3. Kokoh dengan Gorilla Glass Victus plus tahan air juga lagi. Untuk urusan performanya gak usah khawatir lagi brother, sudah ditenagai Snapdragon 888 dengan support RAM 8GB. Bikin smartphone ini cukup baik dalam hal multitasking dan gaming. Kamera Z Flip 3 pun masih oke-oke aja untuk dipakai di tahun ini guys. Masih sangat bagus kok guys. Beberapa fitur kameranya pun masih bisa bersaing dengan HP keluaran tahun 2023. Sedangkan untuk kekurangannya, baterainya cuma 3300 mAh, agak kecil di kelas harga 9 jutaan. Fast chargingnya cuma 25 watt, jadi agak lama chargingnya. Terus chargernya juga harus beli terpisah. Dan kekurangan lainnya ada di bagian side fingerprintnya. Soalnya kan bodinya agak panjang gitu kan. Kalau untuk kekurangan terakhir sayangnya nggak ada slot SD card, jadi harus pintar-pintar pilih ukuran memori internalnya. Tapi kalau kamu tertarik sama HP yang super imut ini, spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut.
Dan di produk keempat datang dari brand Oppo, yaitu Oppo Find X3 Pro. Smartphone satu ini sudah pernah Bang Bewok review loh. Selama pemakaian 2 minggu, Bang Bewok sih bilang cukup nyaman dipakainya. Terus hal yang paling menarik dari smartphone satu ini adalah kameranya, yang punya 4 kamera belakang, bikin hasil foto dan videonya bagus banget. Apalagi kalau kalian konten kreator TikTok atau Instagram, pasti kebantu banget sih sama smartphone satu ini. Untuk performanya sih nggak perlu ditanyain lagi Price Mania, bisa mainin game apa aja dengan mulus karena udah pakai Snapdragon 888. Bang Bewok ngerasa waktu main game PUBG di smartphone ini nggak ada frame drop waktu ketemu musuh, dan ya cukup cepet responnya tanpa delay waktu lagi nembak. Kalau main ML yang pasti juga semuanya aman, nggak ada patah-patah. Respon dari waktu pencet skill juga nggak ada delay, jadi cocok parah sih buat anak ML kalau mau pakai HP ini. Kemudian CODM, FIFA, dan Asphalt, ketiganya juga bisa dimainin dengan lancar, responnya juga cepet, dan yang pasti loadingnya cepet banget walau main game berat kayak gini. Nah, untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut ya. Next, yang ini datang dari brand Xiaomi. Seperti yang kita tahu, kalau Xiaomi selalu bikin smartphone dengan spek kelas atas, tapi dengan harga yang murah kan? Makanya kali ini produknya adalah Mi 11 Ultra. Ini HP punya spek gila di semua aspek, terutama performa. Dengan Snapdragon 888 di dalamnya, nih dia bisa jamin kalau kalian bakal ngerasain gaming dan multitasking tanpa gangguan. Chipset ini 25% lebih cepat dari pendahulunya, serta didukung dengan CPU Adreno 660 yang benar-benar bikin grafis di smartphone ini lebih oke lagi. Nggak cuma itu, layarnya juga pasti bagus banget kok Price Mania. Soalnya udah pakai AMOLED WQHD+ dan refresh rate 120Hz. Udah jelas dong sebagus apa layarnya. Baterainya juga worth banget buat kalian yang sering keluar rumah. Pakai kapasitas baterai 5000 mAh yang bisa tahan sampai 11 jam dan juga fast charging 67 watt yang bisa ngecharge full dalam 36 menit. Tapi HP mahal ada wireless charging gak nih? Ada dong, reverse charging juga ada. Dan sama seperti HP lainnya, walau udah keren, pasti tetap ada kekurangan. Xiaomi Mi 11 Ultra guys nggak punya slot memori eksternal, jadi kamu harus puas dengan 256GB atau 512GB. Bobotnya juga agak bikin pegel tangan, tapi kan diganti sama performa dan fitur keren banget. Jadi gimana? Takis nggak nih? Sebelum masuk ke produk yang terakhir, ada nggak nih yang jadi inceran kalian? Coba dong share di kolom komentar. Dan produk terakhir adalah smartphone flagship, performa gemput tapi nggak bikin kantong bolong, yaitu Xiaomi 11T Pro. Jadi ada beberapa hal yang bikin ponsel ini kece banget. Pertama, performanya gila berkat chipset Snapdragon 888 yang ngalahin versi regulernya. Ini mah artinya buat main game berat atau aplikasi berat nggak bakal patah-patah atau lag-lag guys. Nah yang kedua, kamera 108 megapikselnya itu beneran bisa bikin foto dan video jadi super jernih. Meskipun gak ada lensa telefoto, tapi dia punya lensa makro. Walau kadang ini lensa nggak guna-guna amat. Oh ya, speaker stereonya juga gokil abis guys, berkat dukungan dari Harman Kardon dan Dolby Atmos. Suaranya beneran seimbang dan enak banget di kuping. Cocok buat dengerin musik atau nonton film. Terus layarnya itu juga udah AMOLED kok guys, dan refresh rate-nya pun juga udah 120Hz. Udah cukup bagus banget buat tampilin warna-warna dan gambar yang tajam. Cocok buat yang suka streaming atau main game, apalagi ada teknologi MEMC-nya yang bisa nambahin frame buat di video biar kelihatan lebih halus. Dan salah satu fitur yang paling dia suka, fast charging-nya tuh yang paling juara sih. Hypercharge 120 watt yang katanya bisa ngecharge baterai 5000 mAh cuma dalam 17 menit. Ini beneran bikin hidup lebih praktis, apalagi buat yang sibuk. Tapi ya walaupun ponsel ini keren banget, ada juga kekurangannya. Misalnya ketahanan baterainya yang nggak sehebat performanya. Meskipun bisa ngecharge cepat, tapi endurance ratingnya masih kalah sama beberapa pesaingnya. Terus sensor sidik jarinya nggak under display, tapi masih di samping. Kurang keren aja gitu. Padahal kan keren kalau under display gitu.